Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, aroma puasa sudah terasa, ya. Malam ini sudah seperti bulan Ramadan suasananya, ya. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diangkat semua penyakit, mara bahaya, semua hal-hal yang menakutkan, dan kita semua semakin tambah iman, semakin istiqomah, semakin taat kepada Allah dan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan menjauhi apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kutiba alaikumusiyam." Diwajibkan kepada kalian siam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini artinya puasa itu menjadi syariat atau disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi puasa ini termasuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang sebelum kita. Jadi bulan Ramadan bulan wajib berpuasa. Ada orang bertanya, tanggal berapa awal puasa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan, gitu ya. Gitu. Yang paling tepat itu ya. Ya, kalau ditanya kapan puasa? Ya 1 Ramadan, begitu. Untuk mengetahui satu Ramadan bagaimana? Kan sudah ada petugasnya. Ya, jadi kita nggak usah repot-repot. Sudah ada petugas, itu ada peralatan yang sudah canggih, bisa melihat. Zaman dulu aja nggak pernah ribut, ya. Sekarang semestinya nggak usah ribut lagi, lebih canggih lagi alatnya. Kapan orang berpuasa? Sebenarnya kalau dilihat dari hadisnya jelas, ya. Sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih. Berpuasalah kalian ketika nanti sudah melihat bulan hilal. Itu hilal selalu dicari, ya. Hilal itu mulai 1 Ramadan. Kapan 1 Ramadan? Kalau dia melihat bulan. Kalau nggak kelihatan 29 Sya'ban ditambah 1 lagi jadi tanggal 30. Itu gampang sebenarnya, ya. Cuma kita yang suka ribet begitu. Tinggal kalau ada yang lihat dari manapun, dari negeri ini, di pelosok manapun melihat ada bulan, cukup, dan kesaksiannya bisa diterima, udah kita puasa, ya. Itu awal bulan Ramadan, ya. Dan bulan puasa juga disebutkan bahwa di bulan puasa ini fadilahnya banyak sekali. Saya akan bagi waktu semaksimal mungkin, ya, masalah adab. Kemudian berikutnya kalau ada pertanyaan kita silahkan bertanya, ya. Tapi yang sering berulang-ulang setiap tahun pasti itu ada pertanyaan, saya akan bahas sedikit di sini, ya. Jadi masuknya bulan Ramadan kalau sudah melihat apa? Hilal. Adapun sidang isbat begitu. Kemudian sampai ya boleh-boleh aja sekarang, ya. Boleh-boleh aja. Sidang isbat
tayangkan di TV, orang-orang nggak mengerti ukuran derajat sekian dan nggak paham-paham. Udah lebih baik rakyat ini diam aja, tunggu aja pengumuman ya. Ada lembaganya khusus yang punya ilmu, mereka yang menentukan nanti kapan awal Ramadan. Ya. Itu pertama. Kemudian di bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, ada adabnya, ada akhlak, ada tata cara supaya mendapatkan bulan Ramadan secara maksimal, bulan puasa. Karena juga ada dalam beberapa hadis orang ini berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah, jangan sampai. Ya. Nah, ini disebutkan juga di dalam hadis, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas pahalanya secara langsung. Itu arti menunjukkan bahwa puasa ini tidak ada gerakan khusus yang bisa diketahui kalau ini puasa, nggak bisa. Kalau orang sholat kelihatan dia sholat, ya. Orang yang sholat kelihatan, orang yang zakat juga begitu, infak begitu juga. Tapi orang puasa tidak ketahuan bagaimana bentuknya, ya. Bagaimana sih, bagaimana orang itu berpuasa? Ya pokoknya diam aja, pura-pura kalau jam 12 siang diam, kelihatan lemes begitu, orang nyangkanya puasa. Ya. Jadi puasa itu apa? Menjaga yang dibatalkan, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Dari kapan? Dari fajar. Fajar itu berarti adzan subuh sampai waktu maghrib. Waktu maghrib, bukan adzan maghrib. Apa bedanya? Kadang-kadang muadzin ngopi dulu, gitu. Sudah baru dia adzan. Tapi kita punya pakai jam, kita tahu masuk waktu cukup. Begitu juga di waktu fajar, ya, waktu fajar itu ada pembahasan. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu. Bagaimana dengan fajar? Fajar itu ya sudah adzan. Kalau sudah adzan berarti itu tidak boleh, karena muadzin tidak akan adzan sebelum masuk waktu adzan. Berarti kalau sudah adzan itu sudah nggak boleh lagi orang makan dan minum. Tidak boleh, ya. Kan ada hadisnya. Nah, itu kita bahas nanti. Ada hadis yang mengatakan apabila kalian mendengar suara adzan, ya, dan makanan masih ada di tangan kalian, maka teruskanlah makan. Begitu. Ini bertentangan dengan ayat, padahal hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat. Ya. Ayatnya berpuasa dari mana? Dari fajar sampai ke maghrib. Kalau sudah adzan berarti sudah masuk belum? Enggak boleh, ya. Tidak diperbolehkan orang makan dan minum ketika dia sudah mendengarkan adzan. Makanya para ulama itu khususnya di Indonesia itu populer namanya imsak. Ada imsak, tapi sebagian orang juga mempermasalahkan, zaman Nabi ada enggak? Ada imsak-imsak enggak? Kalau enggak ada zaman Nabi imsak berarti enggak boleh? Enggak juga. Ya, enggak juga, karena ulama menentukan itu juga pakai dalil. Ya. Ada Rasulullah sahur gitu ya. Nabi Muhammad SAW sahur, kemudian dari sahur sampai ke sholat ditanya berapa lamanya jaraknya. Itu dalam hadis Bukhari. Berapa kira-kira? Sepanjang 50 ayat. Kalau baca 50 ayat. Kira-kira 50 ayat itu berapa? 50 ayat diperkirakan 10 menit. Diperkirakan adalah 10 menit. Makanya imsak itu 10 menit sebelum adzan. Imsak. Ada imsak artinya apa? Masaka imsak artinya menahan. Itu sebagian di musola terlalu fasih pakai kof. Imsak. Enggak ada artinya malah itu. Jadi imsak itu pakai kaf. Ya, kaf. Masaka imsak artinya menahan. Menahan apa? Menahan makan. Ya, jadi kita nggak usah ribut. Yang mau pakai imsak, ya. Yang tidak mau, ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada
Jangan buang energi untuk hal-hal yang masih diperselisihkan, yang khilaf. Karena ini subhanallah, saya kadang-kadang heran juga ini, ya, pada orang-orang ini berbicara tentang hal-hal yang mengoreksi ijtihadnya orang. Itu kan nggak boleh. Ya, hasil ijtihad para ulama itu tidak boleh dikoreksi. Kita setuju ambil, kita nggak setuju tinggalin. Ya, apalagi dituduh bahwa ini sesat, nggak boleh, bid'ah. Nah, ini yang lebih aneh lagi. Ya, Allahumma lakasumtu, oh hadisnya dhaif, buang. Innalillah. Yang kalian nggak mau doa itu, tinggalin. Kalau kalian tidak yakin dengan hadis itu, tinggalkan. Ya, toh disebutkan dalam hadis juga orang berdoa si waktu iftar, waktu buka puasa itu makbul. Doanya apa? Doa apa saja. Ya, Allahumma lakasumtu boleh. Ya. Dhahabat dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah boleh, bahkan yang tidak dalam hadis pun boleh, dan kita tidak meyakini bahwa itu sunnah Nabi, boleh kan? Boleh ya? Saya baca doa redaksi saya sendiri dan saya meyakini itu bukan doa Nabi, boleh nggak kira-kira? Boleh. Waktu buka puasa bilang, wahai istriku mudah-mudahan kamu diberkahi, karena dia yang masak, ya, dia yang repot kan, kita doakan dia, boleh, nggak ada larangan. Tidak ada. Berdoa apapun boleh. Ya. Yang tidak boleh kita berdoa pakai redaksi kita, kemudian kita katakan bahwa ini adalah sunnah. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi berdoa sendiri sunnah. Tapi tidak menisbahkan doa, teks doanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian puasa juga disebutkan di sini bahwa puasa ada beberapa adab yang wajib kita amalkan. Pertama, kalau kita sudah melihat hilal, nah itu biasa ada pengumuman, ya, ada pengumuman bahwa ini malam ini adalah malam puasa. Itu ada sunnah, justru sunnah yang dilupakan berdoa. Ya, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wa salamah wal islam, Rabbi wa rabbukallah hilal rushdin wa khairin. Ya, mengatakan hilal rusdin wa khairin, itu juga kita ucapkan pertama ketika kita mendengarkan tadi. Itu adabnya satu. Yang kedua, adab yang kedua juga diajarkan apabila istidad li shaum bitabyitin niyah. Itu kalau malam kita dianjurkan tabyid. Apa tabyid itu? Tabyid itu niat di waktu malam. Niat mengucapkan niat di waktu malam. Malam itu kita nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanah lillahi taala, itu yang dilafadzkan, tapi talaffuznya saja. Kalau enggak mau dilafadzkan di dalam hati juga tidak masalah. Di masjid-masjid biasa dituntun, biasanya kalau di kampung-kampung di masjid itu dituntun. Ya, dituntun bagaimana? Didoakan. Bagaimana doanya? Tadi ayo kita niat. Kalau dengan bahasa Arab na'taqidu ala syaum, ala shaum. Na'taqidu ala shaum. Ayo i'tiqad niat dengan saum. Apa niatnya? Ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Itu juga harus diperhatikan, karena semua dalam mazhab Syafi'i, lihat sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i semua puasa yang wajib maka diwajibkan niatnya mulai malam. Itu. Semua puasa yang wajib, bukan Ramadan. Ramadan kalau kita qadha, mengkodok waktu kita sakit, kita musafir, kita kodok, wajib ya berarti ya. Nadar, kafaroh, maka diwajibkan mulai malam kita niat. Niat di waktu malam. Malam dihitung malam kapan? Mulai adzan maghrib. Ya, mulai adzan maghrib itu kita sudah masuk malam. Ya. Dan itu sekali lagi perlu diperhatikan. Imam Malik mengatakan boleh cukup niat itu hanya malam pertama di bulan Ramadan. Jadi boleh satu malam, satu bulan penuh, begitu. Satu bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan tahun ini, udah, itu diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak harus tiap malam, karena puasa di tanggal 1 Ramadan tidak sama dengan puasa di tanggal 2. Tanggal 2 tidak sama dengan tanggal 3. Tanggal 3 juga tidak sama dengan tanggal 4 dan seterusnya. Itu beda-beda. Ya. Kemudian adab yang lain
ketika puasa harus lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, harus senang, ya. Orang yang senang ketika dapat perintah itu termasuk adab, ya. Kalau kita suruh orang, dicontoh begini, kita perintahkan orang dan wajahnya senang waktu kita suruh, kita ikut senang juga. Oh, ini orang berarti ridho, gitu ya. Tapi ada orang disuruh, diperintahkan, wajahnya cemberut, begitu. Ramadan, ini Ramadan baru 2 hari, Lebaran tanggal berapa ya? Mulai tanya, padahal baru 2 hari ini, ya. Itu kurang adab berarti, ya. Adabnya kita berpuasa dengan tenang, senang, masuk bulan Ramadan, begitu. Juga di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi ikhlas dalam din ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Bayyinah ayat 5 tadi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin, ikhlas. Tarawihnya ikhlas, puasanya ikhlas, sahurnya ikhlas, ya. Masya Allah, ini khususnya untuk ibu-ibu, Masya Allah, pahalanya lebih banyak. Ibu-ibu itu menyediakan sahur, buka puasa, ya, waktu panen pahala. Itu orang puasa, Masya Allah. Tidurnya ibadah. Wah, itu ya, itu sering banyak orang mengatakan itu. Tidurnya saja ibadah. Kemudian pulang dari pengajian, lihat itu, harus banyak ibadah kita, ya. Jadi kita diharuskan untuk banyak ibadah. Untuk apa itu? Nah, ya. Masuk ke masjid, Masya Allah, apalagi masjidnya dingin, enak, begitu ya. Tadarus, pegang Al-Quran, benar, pegang Quran, masuk dua halaman, 2 lembar. Bismillahumma ahya wa bismika amut, ya. Nah, kita praktekkan. Karena pahalanya besar kan? Nah, pahalanya besar. Masuk masjid, iktikaf. Kemudian kita mengerjakan sunnah, salat sunnah. Kita wudu, menghadap kiblat, niat iktikaf. Ada doa yang seharusnya dibaca di rumah, kita baca di sini. Itu bismillahumma ya, bismika amut, ya. Itu mendapatkan pahala, ya. Dalam hadis juga disebutkan, la yasumu 'abdun fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yawmin nar an wajhi sab'ina kharifan. Masya Allah, orang yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan hari itu, dengan hari itu wajahnya dari api neraka sepanjang berapa? Sab'ina kharif, ya, 70 tahun lamanya. Artinya orang yang berpuasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya yang bagus. Kemudian yang bagaimana nanti puasa yang bagus itu tadi, ya, yang dikerjakan sunnah-sunnahnya, senang, itu termasuk adab yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau puasa. Dalam hadis juga disebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa Ramadan imanan, beriman, wahtisaban, ihtisab artinya mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambih, dari dosa-dosa yang telah berlalu. Kita kan lumayan dosa, ya, lumayan banyak gitu nih, dosa, bohong, ya, ghibah, ya, khianat kadang-kadang. Artinya banyak hal-hal. Salat juga begitu, khusyuknya kapan? Lihat tanggal tertentu kita sholat lebih khusyuk, gitu. Tapi itu semua di bulan Ramadan, waktunya diampuni semua dosa. Masya Allah, ya. Bulan Ramadan harus senang, hadapi Ramadan itu dengan senang, dengan gembira, ya. Diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini hadis muttafaqun alaih, hadis ini, ya. Kemudian adab yang kedua juga, yang keempat, adab yang keempat adalah takwa, ya. Yang keempat adalah sahur, maaf. At-taqawwi 'ala shaum bil qiyam ila sahur. Jadi kita niat sahur itu taqawwi. Taqawwi menguatkan diri. Saya enggak perlu sahur-sahur, makan aja makan. Sunnah, ya. Ini sunnah, kalau tahu itu sunnah, bangun malam.
bukan cuma sekedar makannya, tapi makan itu dengan niat taqawi supaya kuat. Ya, jangan makan banyak-banyak. Yang penting cukup. Ya, itu sunnah. Nah, dengan sahur. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian makan sahur karena dalam sahur itu ada barokah. Barokahnya bagaimana? Orang yang jarang tahajud di bulan Ramadan pasti tahajud. Walaupun jarang tahajud. Ya, bulan Ramadan tahajud minimal 2 rakaat. Ya, dibangunin. Jadi ibu-ibu juga begitu, waktu bangun ini jangan makan udah belum. Ya, sebagian jangan dikelarin dulu gitu ya. Nah, dia bangun, lihat masih belum jadi kan? Belum rapi, dia bisa sholat. Nah, dia sholat 2 rakaat. Masya Allah. Barokah berarti bulan itu bulan barokah. Yang tidak biasa tahajud bisa tahajud. Ya, yang tidak biasa doa malam dia berdoa di waktu malam. Ya. Tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Jadi enggak boleh saya kenyang, saya enggak perlu sahur walaupun kita makan 1 kurma sekalipun itu sahur supaya kita mendapatkan pahala. Ya, ada pahala yang bisa diraih di waktu puasa itu dia, waktu sahur. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, alaikum bis sahur, ya, fa innahu minal ghida'il mubarak. Hendaknya kalian sahur, makannya seberapa? Ya makan seperlu hajat kita dengan niat taqawi supaya apa? Kuat besok supaya nggak loyo. Begitu. Ada orang puasa, tapi kalau puasa nggak bisa apa-apa. Disuruh ini nggak bisa, nggak saya puasa, ya. Mau keluar nggak bisa, saya nggak bisa keluar, puasa. Ya, disuruh orang tua ambil sana, maaf saya puasa. Ya. Apa-apa nggak bisa, sholat dong, maaf saya puasa juga. Ya. Nggak seperti itu, sahur, makanya suruh sahur nggak ada alasan supaya giat. Masya Allah. Rasulullah SAW waktu perang Badar itu sahur. Waktu dalam perang Badar dalam puasa, Masya Allah, bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat itu? Perang dalam kondisi yang tidak seimbang kekuatannya. 1000 lawan 313. Itu sahabat menghadapi dengan senjata yang sangat canggih. Orang Islam nggak punya apa-apa. Bahkan ada yang lari ke Rasulullah, ya Rasulullah saya nggak punya pedang. Itu saya waktu kita baca ya dalam kitab Habibana Muhammad, itu datang Rasulullah ambil tangkai pohon, bawa. Ini sahabat dikasih tangkai pohon aja. Tapi sahabat, bukan kita. Kalau kita banyak nawar. Ya. Tapi sahabat bilang, ini Rasulullah. Enggak pakai begitu. Ini dalam peperangan antara hidup dan mati ini. Tapi dipegang, oh ya, senjata, senang dia bawa. itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa kembali ke masa-masa itu, tidak akan dilecehkan umat Islam seperti saat ini. Ya, luar biasa. Kalau bisa keyakinan seperti para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang mengherankan lagi dalam peristiwa perang itu, sahabat sebagian sambil menunggu, supaya kalau perang itu tunggu dulu, kayak ada aba-aba begitu ya, bisa tidur. Sahabat tidur nih, tidur menghadapi kekuatan yang lebih kuat, bisa tidur. Jadi tidurnya orang beriman itu dalam perang bisa tidur. Ya, tapi kalau tidurnya orang munafik itu waktu sholat ngantuk, jangan ya. Jadi kalau orang beriman itu waktu perang dalam keadaan genting pun, artinya apa pesannya di sini? Di situ dia meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Udah luar biasa. Tapi kita nggak bisa berbaik sangka untuk orang-orang yang suka tidur di masjid. Itu seperti para sahabat gitu maksudnya. Ya tidur dalam keadaan iman. Kemudian sahur itu barokah. Maka dikatakan ghidaul mubarak. Makanan yang berkah itu makanan sahur. Ya, makanan sahur. Kalau buka puasa bagaimana buka puasa? Buka puasa sedikit dulu, jangan langsung dituang semuanya. Kalau tuang nggak terawih nanti ya. Tapi makan sedikit dulu, ya boleh. Adabnya begitu. Adabnya makan sedikit, sholat maghrib, baru lanjut lagi. Tarawih, ini perlu diperhatikan. Tarawih itu waktunya agak mundur. Di Madinah, Mekah juga begitu. Dan di kota-kota banyak di dunia ini. Memang diundurkan sedikit supaya ada waktu jeda istirahat dulu begitu ya. Tapi kalau di kampung-kampung enggak. Belum adzan sudah orang belum adzan Isya sudah berangkat rame-rame ke situ.
Karena waktunya tepat sekali sebagian, bagus juga daripada nggak tarawih maksudnya. Tapi kesempurnaannya kurang, begitu ya. Dia makan kenyang, langsung tarawih. Imamnya ngebut lagi, begitu. Jadi sujud itu macam-macam rasanya, begitu ya. Di waktu sujud dia bisa keluar macam-macam, ya. Makanan ada beberapa rasa di situ. Lebih baik diundurkan, ya. Kemudian juga kalau tadi yang disebutkan hadis Bukhari itu ya, berhenti makannya itu kira-kira 50 ayat. Kemudian juga kita diperintahkan memperbanyak zikir, gitu, memperbanyak zikir di waktu malam. Makanya sebagian masjid itu ada kalau sholat itu dizikir, diajak zikir. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Zikir itu ya diajarkan enggak? Oh begitu. Itu kan bid'ah. Lagi-lagi bid'ah ini ya. Kita akan ya tidak lakukan Rasulullah, tapi Rasulullah memerintahkan untuk zikir. Maka diajarkan untuk zikir. Orang awam tidak mengerti ini. Para ulama mensiasati begitu, ditinggikan suaranya supaya orang-orang juga ikut zikir. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab. Itu. Jadi kalau kita sih luwes-luwes saja begitu ya. Rasulullah sudah perintahkan zikir. Zikirnya apa redaksinya? Zikir apa aja, enggak usah dicari-cari. Memang boleh begini, ya. Segala sesuatu itu boleh sampai ada larangan. Kalau ada larangan berarti enggak boleh. Ya. Jadi itu ada yang sholawat, begitu juga sholawat. Ada hadisnya juga. Ya, antara dua sholat berselawat ada, tinggal kita mau mengaji, mau mengkaji enggak begitu ya. Tapi kalau muskilahnya begini, problem kita ini pemahaman orang yang tidak mengerti tentang istimbatnya para ulama, bagaimana ulama mengambil dalil dari hadis ini, bagaimana. Nah itu pemahaman ketidaktahuan mereka sampaikan kepada orang awam, itu yang salah. Ya, saya nggak mengerti. Ini nggak ada dalilnya. Loh, orang tidak mengerti dalil itu bukan dalil. Sering saya sampaikan kan? Ketidaktahuan orang tentang satu dalil itu bukan dalil. Misal begini, enggak. Kenapa itu? Itu nggak boleh. Kenapa? Ustadz saya aja nggak begitu. Loh, ustadz kamu siapa? Ya, memang bisa jadi dalil. Ketidaktahuan orang seperti sholat duha, seperti apa lagi? Berjabat tangan selesai sholat, begitu. Sahabat sebagian tidak mengerti bahwa Rasulullah sholat berjabat tangan selesai sholat, tapi ada sahabat yang bepergian bersama Nabi, selesai sholat Nabi tidak menolak, diajak salaman selesai sholat asar, Rasul berjabat tangan selesai sholat, kan begitu. Ketidaktahuan mayoritas sahabat itu tidak menjadi dalil. Yang jadi dalil apa? Musbat. Jadi manfi itu tidak jadi dalil. Jelas ya? Tolong ini Pak, bantu saya dengan manggut-manggut supaya saya senang begitu ya. Saya ulang lagi, ini karena penting, karena orang sering mengatakan begini, oh nggak ada itu, nggak ada dalilnya. Menurut kamu nggak ada dalilnya, menurut ulama ada dalilnya. Ketidaktahuan, jangankan gitu ya, cuma ustadz, kiai, orang-orang sekarang, tabiin, bahkan sahabat tidak tahu, tidak menjadi dalil. Salat duha, ada nggak sahabat yang mengingkari salat duha? Ada tidak? Ada. Ada sahabat yang mengingkari salat duha. Tapi apakah salat duha kemudian dikatakan tidak sunnah? Sunnah nggak? Sunnah. Karena apa? Berarti kesimpulannya, al-manfi laisa bidalil. Menafikan satu ilmu itu bukan dalil. Yang dalil apa? Musbat. Apa musbat? Yang ditetapkan, yang melihat. Yang tidak melihat tidak menjadi dalil. Kalau kita nggak melihat, repot itu nanti. Makan gado-gado. Nanti orang makan gado-gado nanti tanya lagi, pernah nggak Rasulullah makan gado-gado? Begitu ya. Nanti makan apa lagi? Pernah nggak Rasulullah begini? Kan repot akhirnya. Jadi saya teruskan lagi. Kemudian juga adabnya takjil. Takjilul iftar. Apa takjil itu? Mempercepat. Nah, ini ada kesalahan fatal. Orang mengartikan takjil itu memberi makan.
Takjil itu artinya memberi makan, ya nggak apa-apa udah. Kalau kita sih biasa-biasa aja begitu ya. Karena apa? Khotoun ma'ruf khairum min sahihin mahjur. Ada sebagian orang mengatakan kesalahan yang populer, bukan kesalahan agama, bukan ya, kesalahan istilah, tapi populer, itu lebih baik daripada yang sahih tapi ditinggalkan. Saya mau lurusin ke orang, takjil itu nggak bener, salah. Apalagi ditambahin bid'ah gitu. Takjil itu nggak ada, takjil itu nggak bener. Seperti orang minal aidin wal faizin, mana ada dalil yang minal aidin? Ya Allah. Aduh, gimana ini mau diladeni nanti cepat tua kitanya ya. Udah lewatin aja. Pokoknya yang di sini takjil, takjil itu artinya mempercepat. Mempercepat apa? Iftar, memberi makan. Jadi takjil sendiri artinya mempercepat. Ajala yu'ajjilu ta'jilan. Takjil mempercepat. Kasih makan orang. Tapi di sini jadi takjil jadi apa? Ya, bungkusannya itu takjil namanya. Ada takjil nggak? Ya udah nggak apa-apa, salah tapi nikmatin aja lah salah itu ya. Toh itu bukan masalah agama, bukan masalah, itu masalah istilah, cuma nama aja. Ya. Kalau kita bilang iftar, kita ganti iftar, nggak paham orang. Di masjid ada iftar nggak? Apa iftar? Gitu, nggak ngerti kan orang. Tapi bilang takjil, se-Indonesia paham semua. Salah. Tapi dia populer, ya, dan tidak berdosa. Terusin. Itu aja. Ya. Kalau mau dilurusin pelan-pelan itu tugas antum. Udah gitu aja ya. Kita lurusin lagi. Dalam hadis disebutkan untuk mempercepat makanan. La yazalun nas bi khairin ma'ajalul futur. Orang-orang dalam keadaan selalu dalam keadaan baik selagi mempercepat iftarnya. Jadi kalau makan buka puasa langsung. Jangan nunggu sampai gelap dulu. Kalau ada pemahaman yang begitu, sampai gelap sampai nggak kelihatan. Itu baru makan. Ya, enggak, lebih cepat lebih bagus. Tapi jangan masuk dalam waktu syak. Syak nggak boleh. Ya, ini belum pasti adzan yang mana ini. Begitu. Jadi kadang-kadang kalau di maghrib itu orang nunggu, kan TV macam-macam itu, dilihat. Oh, yang ini lebih cepat adzannya, begitu. Ini lebih cepat. Nah, kita yang mana yang adzan kita makan. Setelah tadi sudah pasti, sudah adzan benar. Nah, di masjid bagaimana itu adzan? Makan dulu atau adzan dulu? Nah, begitu. Kira-kira yang mana ini? Muadzin, adzan dulu atau makan dulu? Minum. Makan kurma, boleh. Batalin dikit baru adzan supaya enak suaranya. Ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ya. Makan 2 piring orang kelaparan sampai nunggu asyhadu alla ilaha illallah. Dia udah makan semua selesai baru adzan, ya. Jadi baik itu mempercepat apa? Adzan. Nah, ini hadis yang saya maksudkan. Diriwayatkan dari Ibnu Majah. Innalis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ya, di waktu iftar, di waktu makan buka puasa itu punya doa yang tidak tertolak. Nah, doa apa? Ya doa Nabi yang diajarkan, dan doa apapun di sini dikatakan tidak ditentukan, dakwah apa aja. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang baik. Boleh? Ya, boleh kan? Boleh. Ya Allah, di Indonesia ini banyak orang berbohong, mudah-mudahan stoplah ya Allah. Boleh. Ya, boleh. Kita berdoa apapun. Ya. Mudah-mudahan para ulama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Boleh. Kan boleh itu ya. Babi divaksin jadi halal misalnya begitu. Ya nggak bisa. Karena itu sepakat. Ya, haramnya sepakat. Doa apapun boleh. Ya Allah, saya punya anak menjadi anak yang soleh, jadi orang yang kaya, yang bermanfaat, saya begini. Semua boleh. Ya. Jadi lucu kalau ada orang berdoa masih dibilang itu nggak nyunnah. Gitu ya. Itu nggak. Ya. Udah tinggalin aja yang begitu ya. Allahumma innaka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah itu juga hadisnya disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian juga buka puasa pakai kurma. Begini. Makanya saya nggak mau jualan kurma, takut dikira itu ya. Jadi yang jualan antum aja yang jual ya. Tapi iftar shaim itu makan buka puasa memang itu dari kedokteran juga bilang baik. Ya, makan yang manis dulu itu.
Ya, makanan manis, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Buka puasa. Ya, kita meniru Nabi Muhammad SAW. Ya, buka puasa pakai apa? Kurma. Yang ganjil, kurma ganjil. 99 ganjil itu? Nah, kebanyakan. Kebanyakan, jangan 3, ya, 5, 7, begitu. Dan seterusnya, jangan dihitung nanti. Terserah kita mau yang berapa. Kemudian kita dalam hadis disebutkan tadi ya, makan pakai tamr. Tamr itu sunnah. Adapun makan dan sholat, mana yang didahulukan? Nah, begitu. Makan dikit, sholat dulu, kembali, atau langsung makan? Sholat dulu, makan dulu dikit. Di Madinah kan begitu. Dulu kita waktu tinggal di Madinah itu ya agak kaget gitu. Kurma sampai terawih baru makan. Berontak itu. Ya, anak Indonesia kalau belum kena nasi kan nggak nyenggol namanya begitu. Wah, nggak sah itu ya. Jadi di Mekah juga ada. Ya, di Mekah itu ada orang Indonesia, dia buka puasa setelah dari Masjidil Haram, dia buka rumahnya, makan nasi, baru ini buka puasa. Walaupun sudah makan 77 kurma, itu belum buka ya. Sebelum makan nasi, ya, nasi ayam, itu baru bilang itu buka puasa, ya. Ya, pakai siwak juga sunnah, ya. Menggunakan siwak sebelum makan, ya. Kemudian menambah amalan-amalan yang baik, ya, menambah amalan-amalan yang baik. Kadang-kadang kita bilang ini bulan Ramadan, pengajian tutup, ya, pengajian sebagian libur, tapi sebenarnya harus ada kajian lagi berkaitan tentang Al-Quran, karena ini memang syahrul Quran. Ini waktunya baca Al-Quran, baik dibaca dengan bacaan yang banyak, atau tadi bacaan yang banyak sekali, atau kajian. Ada orang bilang nggak usah ngebut bacanya Quran, nggak apa-apa. Yang mau baca banyak boleh, ya. Yang nggak boleh itu yang protes saja. Nah, gitu. Apa aja dikasih komen diprotes, ya. Tapi dia tidak baca. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, berapa? 1 kali hatam, bukan bulan Ramadan, siang Ramadan 1, kemudian malam 1. Jadi selesai bulan Ramadan 60 kali hatam. Masya Allah. Itu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita mau berapa paketnya? Mau 1 kali 1 juz, berarti 1 bulan Ramadan hatam. Kalau mau 1 kali 1 juz, bulan Ramadan hatam, ya. Kalau mau, ya. Jadi banyak baca Al-Quran, dan itu pahalanya luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian juga mengurangi bicara, ya, mengurangi bicara, atau kita puasa juga pegang HP. Nah, HP ini kan tiap hari kita pegang nih, ya. Sehari bisa berapa jam kita pegang HP? 27 jam. Kelebihan ya. Berarti over ini. Itu bisa pakai 24 jam. Waktu bulan Ramadan kita bikin 5 jam cukup sehari. 2 jam cukup, cuma berita-berita aja. Siapa tahu ada yang tanyain rekening misalnya begitu. Siapa tahu ada yang mau bayar utang. Itu boleh. Sisanya banyak bohongnya. Ya, berita di HP ini banyak bohong. Ya, berita-beritanya banyak bohong semua. Berita yang paling valid berita di Al-Quran. Ya, mau tanya orang kafir bagaimana sifatnya, ada di Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ada di Al-Quran. Mau cerita orang munafik, ciri-cirinya ada. Itu fa inna ma qad kadata an tamuta minal atash. Ini 2 orang menahan lapar sampai hampir mati. Menahan dahaga sampai hampir mati orang ini. Rasulullah waktu dibicarakan seperti itu, Nabi enggak menanggapinya. Tidak ditanggapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Tuma ada, dia kembali lagi mengatakan bahwa
orang tadi sudah hampir mati. Kemudian Rasul ditanyakan lagi, orang tadi sudah hampir mati. Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ud'uhuma, panggil dua orang tadi, datangkan, faja'ata, datang. Kemudian Rasulullah SAW mengambil, saya singkat saja, mengambil qadah. Qadah itu wadah, seperti ember atau wadah begitu. Didatangkan, orang perempuan tadi didatangkan. Kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Qi'i, keluarkan apa yang ada di perutmu tadi. Mengatakan kepada dua perempuan tadi, qi'i, keluarkan. Faqa'at, dan dia dimuntahkan. Dan terjadi di situ darah, kotor, nanah, kotoran yang luar biasa yang keluar dari mulut perempuan tadi. Ya. Dan potongan-potongan darah, daging. Mala'at nisfa al-qadah, sampai orang tadi, perempuan tadi muntah sampai setengah daripada wadah tadi itu terpenuhi dengan sesuatu yang busuk tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan yang dua, kan dua orang tadi. Yang kedua, sama, qi'i, sekarang keluarkan apa yang ada di perutmu, dan didapati seperti apa yang dia dapati pada perempuan yang temannya tadi. Ya. Qala inna hataini samata. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna hataini samata. Ini dua orang perempuan tadi benar dia puasa. Amma ahallallahu lahuma. Dia berpuasa, berhenti makan dan minum, berhenti dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya? Makan kan berhenti dia makan, minum berhenti. Padahal boleh kan sebelumnya, tapi dia berpuasa atas sesuatu yang dihalalkan, wa aftara ta'ala ma harramallahu alaihima. Tapi dia membatalkan puasanya dengan apa? Dengan sesuatu yang diharamkan. Apa itu? Ghibah, namimah, ngomongin orang. Bulan puasa gosip, bulan puasa tidak berhenti mencaci, bulan puasa tetap menggunjing orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai puasa yang seperti itu. Aftarata jalasat ihdahuma ilal ukhra faja'alta ta'kulani luhuman nas. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya tadi duduk, lihat orang yang lewat di komen. Setiap ada orang lewat, ini begini, ini begini. Ya, itu menjadi penyebab haram, penyebab seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berhati-hati kita ya. Berhati-hati di bulan Ramadan, jangan sampai puasa kita habis ya cuma gara-gara apa tadi? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah itu ghibah ya atau namimah. Kemudian juga dianjurkan tajannab al-mizah, jangan banyak bermain begitu. Jangan banyak bermain. Main apa itu? Kira-kira game. Puasa supaya enggak berasa kita main game. Ya kurangin juga, ya. Kurangin. Yang biasa main sehari 3 jam, main 2 menit aja bulan puasa gitu ya. Jadi bulan puasa supaya terlihat istimewanya ini bulan. Ya, kita bulan lebih baik pegang tasbih, baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, salawat. Itu hal-hal yang baik begitu. Kemudian juga Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ma salatu wa sallam. Wa thumma qama Muhammad alladhi wa atahu ya rabbal alamin. Kemudian juga yang perlu dikerjakan di bulan Ramadan adalah memberi makanan tadi ya, takjil, jadi iftar shaim, pahalanya itu besar sekali, memberikan makanan seperti pahala orang yang kita beri makan. Apa iftar itu? Awal pertama membuka itu, buka puasa. Biasanya pakai karena sunnahnya pakai kurma, maka kita beri orang kurma supaya dia buka pertama makan, itu makanan kita namanya iftar itu namanya. Kalau nanti setelah makan yang kedua, ketiga, itu namanya bukan iftar, nggak masuk dalam iftar, tapi itu juga punya ada pahala. Tapi yang pahala yang dijanjikan, pahala yang besar adalah memberi makan untuk pertama kali membuka. Ya. Kemudian ada masalah fikhiyah mungkin yang kita sampaikan di sini untuk ibu-ibu misalnya, ini yang sering ada pertanyaan, bagaimana dengan menggunakan obat untuk menunda, ya, menunda masa haid. Begitu para ulama fikih mengatakan tidak ada masalah dengan itu, boleh, tetapi afdolnya, baiknya mengikuti apa kebiasaan sudah ini yang alami saja, itu lebih baik. Tapi untuk orang-orang tertentu yang tidak ada waktu libur kecuali bulan Ramadan dan dia akan susah untuk membayarnya lagi, boleh dengan itu juga diperbolehkan. Kemudian ini fikih yang secara acak yang saya ingat yang sering ada pertanyaan, pakai pasta gigi di waktu Ramadan. Nah, ini perlu diperhatikan. Bagaimana, apakah itu hukumnya seperti siwak? Ya, beda, karena siwak itu tidak ada rasa. Ya, dengan itu dia pakai ada zatnya. Nah, zat ini yang harus berhati-hati. Apakah itu membatalkan? Tidak membatalkan, tetapi kalau gitu ya, dikatakan oleh para ulama, kalau itu sampai tertelan, batal. Itu bedanya dengan air wudu. Air wudu itu kalau kita kumur sekali, 2 kali, 3 kali, karena itu nggak masuk dalam mubalaghah. Kalau ada yang tertelan, ya bukan ditelan ya, nggak sengaja masuk begitu, itu nggak batal. Karena ma'fu. Karena tamadmud tadi makmur artinya diperintahkan. Ada sunnahnya. Berapa? 3. Jangan kumur-kumur sampai lama, sampai lebih dari 3. Karena kalau lebih dari 3, sisa, begitu ya. Sisa yang masuk ke dalam rongga kita itu membatalkan. Begitu, ya. Mungkin ada lagi pertanyaan sekitar ini. Ya.
Musafir, ada tambah lagi sedikit ya, musafir ya. Musafir itu bagaimana orang musafir? Dibilang, saya ini musafir. Oh, bulan Ramadan saya musafir. Boleh. Memang dalam madhab Syafi'i juga mengatakan diperbolehkan safar itu membatalkan puasa jika itu sama dengan pendapat Imam Malik juga, jika keluar sebelum subuh gitu. Jadi keluar batas kota sebelum subuh itu boleh kita mengambil alasan untuk tidak puasa atau membatalkan puasa karena alasan apa? Musafir gitu. Tapi kalau dikatakan saya musafir tapi saya lapar di perjalanan, tapi saya keluarnya setelah jam 10, setelah fajar, tapi baru kita keluar, tapi saya capek, saya nggak kuat, itu boleh. Tapi alasannya bukan karena apa? Bukan karena safarnya, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Ya. Kemudian di safar berapa? 83 kilo dari batas kota ke batas kota berikutnya. Jangan pakai speedometer kita lihat gitu ya. Ini sudah sampai berapa ini? Ya. Oh, ini udah 120 tapi muter-muter masih di sini aja gitu ya. Sudah 120. Kemudian kita ini sudah 100, ini kita musafir, kita batal nggak boleh. Ya. Mungkin itu sebagian yang saya ingat. Silahkan kalau ada pertanyaan sekitar puasa ini ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bulan Ramadan itu kita pernah mendengar bahwa setan itu dibelenggu. Jadi otomatis yang melekat pada diri manusia itu sifat manusiawi itu sendiri. Sifat pemarahnya, sifat pendendamnya, sifat yang baik ataupun sifat buruk itu melekat pada diri sendiri. Sedangkan katalisnya itu sendiri, hasutannya segala macam itu dari setan itu sudah dibelenggu, sehingga kita melihat bahwa inilah potret diri kita sesungguhnya. Dan dalam puasa kita akan mengejar kembali ke fitrah. Bagaimana pada saat kita dilahirkan itu adalah fitrah. Jadi dari fitrah perjalanan menuju fitrah. Nah, bagaimana potret diri kita ini yang ada sifat baik buruknya itu dalam memaknai dari sisi bulan Ramadan ini supaya mendapat kemudahan, mendapat pertolongan atau mendapat kebaikan supaya kita menjadi diri yang betul-betul mencapai kesucian fitrahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Setan diikat, itu sering ada ya. Setan diikat. Ini memang para ulama membahas banyak. Ada yang mengatakan setan kecil yang diikat, yang besar tetap. Ada lagi, saya lebih setuju ini pendapat ini. Setan diikat, kenapa orang kok maksiat? Berarti kita tidak boleh mengambing hitamkan setan lagi. Karena apa? Kita sudah terpenuhi syarat, begitu ya. Melakukan maksiat tanpa diganggu setan. Berarti ada orang yang hebat. Saya bilang begini, setan itu ada nggak yang ateis? Pertanyaan. Ada nggak setan ateis? Setan percaya nggak kalau yang menciptakan Allah? Percaya. Tapi ateis ada nggak? Ada manusia yang nggak percaya Tuhan. Lebih jahat mana? Kata setan, saya ini sudah mulai kemanusiaan. Gitu. Kalau dia sampai nggak percaya Tuhan. Ya, kan kata kita bilang ini orang sudah kesetanan. Tapi kata setan, saya ini justru kemanusiaan sekarang. Saya sudah diganggu manusia sampai nggak percaya pada. Ya, jadi setan yang dimaksud setan itu terbelenggu, ya dikatakan, iya. Kenapa ada orang maksiat ini? Bukti bahwa manusia itu bisa lebih jahat daripada lebih jahat daripada setan. Karena setan terbelenggu, manusia masih bisa juga bermaksiat. Kemudian bagaimana meraih takwa? Tadi, la'allakum tattaqun. Karena disebutkan la'allakum
tattaqun, pasti bertakwa. Orang yang puasa lillahi ta'ala dengan syarat yang diperintahkan, tunduk patuh dengan segala syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya puasa. Tidak usah pakai ditawar-tawar lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Quran mewajibkan kita puasa, kita ikuti puasa dengan ikhlas, pasti. Karena la'alla ini dalam Al-Quran beda. La'alla kan artinya mudah-mudahan, asalnya ini. La'alla artinya litaraji, untuk harapan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan takwa. Enggak, kalau di Al-Quran pasti. Jadi orang yang puasa, ya pasti dia akan keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau puasanya bagus tadi, tidak ghibah, tidak ngomongin orang, tidak suudzon, tidak berprasangka buruk kepada umat Islam. Nah, itu semua insyaallah kita masuk bulan Ramadan ya saling semakin menjadi orang yang baik. Itu harapan kita, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah. Vaksin. Nah, saya mau jawab nih vaksin. Belum ada yang tanya lagi. Bagaimana dengan vaksin? Para ulama membagi ini menjadi 4. Ya, segala jenis suntik gitu ya. Karena masuknya biasanya yang membatalkan lewat rongga yang terbuka sampai ke dalam. Dan itu bukan masuk ke dalam rongga. Seperti orang pakai salep, pakai apa itu adanya di luar, bukan rongga yang terbuka. Ya. Tapi dikatakan ini yang lebih mudah dicerna. Segala suntikan tadi litadawi, untuk berobat boleh, ya, untuk berobat boleh, untuk taqawi, untuk supaya kita kuat, kita kasih suntik vitamin supaya nggak merasa lapar, supaya nggak merasa haus, ini membatalkan. Oke. Vaksin masuk yang mana? Berobat bukan itu? Vaksin obat bukan? Bukan obat, bukan obat dia, berarti nggak boleh, ya. Jadi kalau mau divaksin kapan? Nah, malam. Tapi yang halal. Nah, pastikan dulu vaksinnya yang halal gitu ya. Kalau yang halal, kalau yang babi tetap halal, nggak haram, nggak boleh ya. Dan itu nggak perlu fatwa sekali lagi ya. Tidak perlu fatwa. Semua yang qot'i tidak perlu fatwa. Semua yang qot'i haramnya babi itu qot'i. Nggak usah pakai tunggu fatwa lagi. Ya haram, udah selesai. Darurat baru dicari itu daruratnya. Benar darurat nggak? Daruratnya baru yang kita bahas. Tapi kalau zatnya nggak akan bisa jadi halal. Sampai kapanpun nggak bisa jadi halal. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan baik, sehat, insyaallah diberi oleh Allah SWT keimanan yang kuat insyaallah. Wallahu a'lam bisawab.